Ya, mereka sudah menyatakan kesediaannya dan dan teknologi sekarang kan gampang, tidak mesti nampak muka kan. Dia kirim identitasnya, kemudian dia tahu ceritanya, kan kita bisa nanti mintakan melalui Zoom pemeriksaannya atau melalui daring dan lain-lain. Dan tentulah kami akan mintakan untuk nanti juga diperiksa karena mereka juga katanya sangat peduli dengan LM, kasihan lihat LM dan kasihan juga dengan Fadel. Kasihan juga dengan Fadel. Jadi intinya mereka berkenan untuk menyampaikan keterangan. Hanya teknis nanti kita atur gitu. Karena mereka juga ada kerja, tetapi pada prinsipnya pemeriksaan sidang saja pun sekarang banyak melalui online. Dan nanti pemeriksaan juga akan kami sampaikan, dan bila perlu lembaga-lembaga terkait yang akan kami datangi, ingat ya, kami akan mendatangi, suratnya sudah siap. Saya sudah tanda tangani surat tadi malam untuk ke lembaga-lembaga terkait, apakah KPAI, YLPAI, Kementerian PPPA, dan juga Dinas Subdit dari Perlindungan Anak DKI Jakarta atau Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kita akan urai gitu. Kita akan urai kasus ini, dan hampir setiap hari saya mendapat jawaban-jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Begitu juga dengan pengakuan pagi ini bahwa saudari LM itu diduga ada uh, berpacaran dengan seseorang berinisial A, dan seperti apa pacaran mereka nanti akan dituangkan dalam pemeriksaan, dan itu sangat membantu bagi kepentingan klien kami, saudara Fadel, yang saat ini posisinya dilaporkan. Kemudian poin yang kedua, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya uh, sudah uh, berkomunikasi langsung dengan Ibu AKP Nurma, adik saya, selaku PLH Kasih Humas, supaya beliau kalau statement itu jangan sampai melebihi uh, pemeriksaan yang sedang berlangsung. Karena ini sudah dalam proses due process of law, dalam proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Jadi keterangan ibu atau adik saya Nurma ya bahwa barang bukti visum kah, lab darah kah, atau apapun namanya hanya dapat dibuka di pengadilan apabila pertama proses interview, klarifikasi naik menjadi penyelidikan mengumpulkan barang bukti, dua alat bukti yang sah secara hukum, naik kepada penyidikan, kemudian gelar penetapan tersangka, kemudian dibawa ke kejaksaan. Di kejaksaan itu juga ada praadjudikasi. Tidak mudah itu, ya. Dan itu juga untuk P21, lalu kemudian disidangkan. Barulah dibuka. Nah, kalau misalnya kami merasa bahwa barang bukti itu kami ragukan, masih dalam tahap penyelidikan, nah kita baru boleh mintakan penetapan pengadilan. Tapi itu panjang. Makanya saya katakan jangan sampai rakyat terdoktrinasi oleh statement-statement saudari NM yang seolah-olah akan memenjarakan Fadel, dan pasti memenjarakan Fadel, pasti masuk penjara Fadel dan ibunya atau ayahnya atau keluarganya. Ini barbar kalimat ini, dan karena itu saya menegur agar sesama lawyer itu ya mbok nasihatilah klien Anda gitu ya. Jangan tiap hari ngomong oh, ini ada barang bukti yang sangat meyakinkan, yang sangat apa ini? Yang sangat meyakinkan atau tidak meyakinkan itu nanti diproses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyelidikan dan oleh penyidik. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Kapolres juga, kita sudah surati juga Pak Kapolri, Pak Irwasum, Pak Kabar Eskrim, Pak Karawasidik, Pak Kadif Propam, Karopaminal, Kapolda Metro, Irwasda, Kabid Propam, Polda Metro. Kita sudah Kapolres juga. Maksudnya apa? Semua tahapan harus dilalui. Apa itu? Kami pasti meminta gelar perkara khusus yang diatur sesuai dengan Perkap. Kenapa? Karena kasus ini serius. Maka harus menghadirkan kami, menghadirkan ahli, pihak mereka dan pihak kami. Kemudian
ini harus juga memeriksa saksi yang meringankan, ada charge. Untuk apa? Untuk memberi keberimbangan informasi. Jadi nggak boleh sepihak-sepihak. Maka saya katakan, lu hampir tiap hari datang ke Polres Metro itu ngapain ya? Kok pengacaranya rutin banget ke sana gitu. Saya tidak oh itu memang tempat orang minta keadilan. Di polisi bukan tempat keadilan, minta keadilan, tempat keadilan itu di kantor pengadilan. Di polisi itu tempat pengaduan, minta pelayanan masalah hukum, perlindungan hukum, dan lain-lain. Kalau kita tidak paham, datang ke sana. Kalau Anda terancam jiwa, datang ke sana. Bukan minta keadilan bukan di kantor polisi. Keadilan itu di pengadilan, nanti hakim. Ya, begitu. Saya buka dengan terang, dengarin baik-baik. Saya lihat statement dari adik saya, AKP Nurma. Ya, saya sesalkan. Karena proses penyelidikan masih berlangsung. Jadi tidak boleh ada statement yang mengatakan bahwa akan dibuka di pengadilan. Kenapa? Karena Humas, dia jangan lupa ya, juru bicara Polres Metro Jakarta Selatan. Termasuk juru bicara Kapolres, termasuk juru bicara Wakapolres, juru bicara Kasat Reskrim, juru bicara Kanit PPA. Artinya apa? Kalau berbicara melampaui proses yang sedang berlangsung, itu subversion of law, itu akan menimbulkan implikasi negatif. Karena itu saya ingatkan. Dan beliau sudah memahami maksud dari kata-kata saya. Ya kalau nanti terus-terusan kita anggap misalnya kebablasan dan tidak mencerminkan bahasa penyidik yang harusnya independen, malah kami duga memihak, ya tentu kami akan ambil tindakan yang saya lakukan secara internal kepada lembaga kepolisian. Saya ini kan sudah bilang kepada kalian, saya ini adalah pendukung penegakan Polri yang presisi, penegakan hukum yang benar-benar prima oleh kejaksaan, dan benar-benar penegakan hukum yang benar-benar adil, equal bagi hakim di pengadilan. Jadi ini kita benar-benar ingatkan, karena ini saya katakan sekali lagi, saya sudah ratusan kasus yang saya pegang. Kalau saya bilang ribuan itu saya bohong, karena saya 2014, 2015 baru beracara. Nah, kalau kasus ini memang benar-benar mendapat perhatian publik, bukan saja rakyat Indonesia, bahkan mancanegara yang bukan saja orang yang sedang ada di Malaysia, Singapura, dan lain-lain ini, bukan saja orang Indonesia yang sedang bekerja di sini, tapi orang Malaysia sendiri. Orang Malaysia sendiri, termasuk imigrasi Malaysia, termasuk imigrasi Singapura, termasuk driver taksi. Mereka tahu kasus ini. Begitu mereka lihat wajah saya, begitu. Bayangin di mall saja, itu ada orang Indonesia, ada yang bukan orang Indonesia, dia tahu. Pak Rasman, bagaimana kasus Fadel? Bagaimana kasus Nikita Mirzani? Itu yang selalu mereka tanya ke saya. Artinya, kasus ini merupakan satu upaya baik bagi Polri untuk membuktikan bahwa Polri benar-benar presisi. Sekali lagi, Polri benar-benar presisi. Nah, jadi kalau saya mengaitkan misalnya dengan Dennis dan lain sebagainya, saya mau katakan bahwa orang-orang yang menabur kata-kata, kemudian dia tidak dapat membuktikan. Teori hukumnya begitu kan. Anda yang menuduh, maka Anda yang mendalilkan. Anda yang mendalilkan, maka Anda yang membuktikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaporkan, kemudian laporan itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka ada yang disebut dengan laporan fitnah pencemaran nama baik. Itulah yang juga sudah kami lakukan. Sehingga jangan ujuk-ujuk Anda yang sudah melaporkan terus percaya diri, tidak ada efek nanti setelah Anda tidak dapat membuktikan. Nah, maka saya ingatkan contoh kasus Denny. Kan Undang-Undang IT menjadi terlapor, kemudian naik sidik, kemudian menjadi tersangka. Nah, masalah hukuman itu urusan lain. Itu nanti di pengadilan. Saya kira begitu. Jadi ini peringatan untuk tidak
ada orang yang boleh melakukan kata-kata yang suka-suka menghina, melaporkan, mencemarkan orang lain tanpa fakta-fakta hukum yang kuat. Yang ketiga ini, tadi 1, 2, 3 ya. Yang ketiga ini, justru saya melihat ada kegelisahan dari pihak kuasa hukumnya NM dengan NM sendiri. Dia gelisah. Tiap hari maunya ngomong A, ngomong B, seolah kuat, meyakinkan, seolah kuat, meyakinkan. Bola balik itu saja. Nah, sementara kita di sini kerja terus, tim saya ada yang ke Surabaya, ada yang ke Batam, ya saya biasa-biasa saja. Kami tangani dengan profesional karena saya tahu Polri serius dalam menangani kasus ini dan tidak main-main. Begitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ya. Oke, mungkin ini kali Bang seputar tentang ini Bang, laporan Abang nih. Kan sempat kan kemarin dikatakan bahwa dari pihak kuasa hukumnya NM mengatakan bahwa sebenarnya Abang itu melaporkan ini salah alamat Bang. Artinya bukan ke NM-nya tapi ke ML-nya, Mama Lemonnya itu Bang seharusnya Bang. Nah, tanggapan Abang sendiri seperti apa Bang dengan statementnya kuasa hukumnya seperti itu Bang? Jadi begini, kita itu kalau jadi lawyer harus benar-benar memahami apa yang harus kita katakan. Ya, berarti pengacaranya NM itu tidak paham undang-undang IT. Suara hilang, Bi. Halo? Iya. Hilang. Terus Bang, masuk. Hilang. Ada. Bahwa seorang lawyer harus paham. Makanya kemarin waktu dia ngomong sebelum kami membuat laporan, ya seolah-olah ini sudah kuat, ini sudah ini. Saya senyum-senyum aja. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa kami katanya error in subjecto. Itu kan kata-kata dia kan? Betul nggak? Error in subjecto. Iya Bang. Nah, kalau dia bilang, ya cari dong. Siapa yang Mama Lemon? Makanya saya bilang, yang dilaporkan itu adalah akun Nikita Mirzani Mawardi @sekian-sekian. Itu yang dilaporkan. Akun inilah yang mentransmisi, menyebarkan, menginformasikan kepada publik tanpa hak. Pemilik akun. Sama dengan Denis Syariesta saya laporkan ya. Akunnya Denis Syariesta. Perkara siapa yang ngomong itu tahap yang kedua. Adakah Mama Lemon ini bisa ngomong? Jawabannya pasti Mama Lemon nggak bisa ngomong. Orang dia Lemon kok. Nah, kemudian kita harus tanya, yang Lemon ini suara siapa? Manusiakah, hantukah, atau hewan? Saya pastikan itu suara manusia. Nah, lalu kemudian kita cek ahli bahasa. Siapa manusianya? Apakah kata-katanya ini masuk unsur untuk menyebarkan informasi bohong tanpa hak atau informasi memfitnah? Jadi pemilik akun dia mempost di Instagramnya itu unsurnya masuk. Yang kedua, siapa yang berbicara, siapa yang mengata-ngatai. Makanya ahli IT itu diperlukan dalam undang-undang IT, di dalam pelaporan itu yang diperlukan itu paling penting satu, ahli pidana IT. Yang kedua, ahli bahasa. Ini penting dan kami sudah diskusi dan saya sudah tahu tidak sampai separah ini pun sudah masuk. Walaupun sekarang NM itu melebar kemana-mana, serang sana, serang sini, serang sana, serang sini. Saya lihat si A lah, si B lah melebar. Karena dia sudah nggak sanggup fokus menghadapi kami. Makanya saya katakan, kalau saya diajak perang berlarut, saya pasti siap. Dari awal sudah saya ingatkan, tapi merasa bahwa dia segala-galanya. Nah, kemarin malam saya dikirimin, ada lagi unsur yang menguatkan. Nah, maka saya bilang, kok pengacaranya diam aja ya, ini kan nanti barang buktinya nambah. Nah, terus akan ada yang menghentikan, akan ada yang coba intervensi. Oh, no. Kami pasti akan kejar
ini tidak boleh berhenti sampai tuntas. Saya sudah sampaikan itu. Begitu.